Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan sepakat belajar nanti. Allahumma amin. Ada pun acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Direktur Pasca Sarjana, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat adalah penutup. Buka konferensi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, sambutan dari Pasca Sarjana, Bapak Ibu Efari. Kurang kencang, Pak. Halo, sudah? Masih kurang kencang, Pak. Kada sing ngoten, Pak. Masih Masih kurang kencang. Nggih. Harus dipolkan Pak Adi. Gimana? Oke. Tapi terdengar ya, suaranya terdengar ya? Terdengar. Baik. Karena memang orangnya lembut, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya nabi. Bismillah wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya, sama-sama kita hormati. Sekretaris Prodi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Konsorsium hari ini kita laksanakan secara syukur alhamdulillah kita banyak yang mana sampai hari ini semua masih diberi kesehatan, umur panjang, kita bisa melaksanakan ya setelah kita salawat beriringan salam tidak besar-besarnya kita haturkan kehadiran sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berselawat kepada beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang beberapa kali saya sesungguhnya konsorsium ini merupakan insan-insan akademis yang ada di lingkungan pasca sarjana IAIN. Mungkin lebih luas lagi. Jadi konsorsium itu kita mengangkat berbagai tema yang terkait dengan prodi yang ada di pasca sarjana dengan harapan mempunyai spesifikasi ya. Jadi pembahasannya itu bisa beraneka ragam, sehingga mungkin menghilangkan kesan karena memang terus terang Bapak Ibu, kalau kegiatan yang sifatnya akademis itu
kadang-kadang setengah jam atau 1 jam itu sudah selesai. Tapi kalau nonton sinetron, berjam-jam kadang-kadang kan kendalanya seperti itu, ya kan? Ya. Jadi memang kalau yang namanya diskusi, namanya pelatihan itu mungkin Pak Riza sebagai co-host yang belum mood bisa di-mute Pak Riza. Iya, biar suaranya enggak. Jadi mungkin kadang-kadang kepencet Pak Riza, jadi akhirnya tanpa sadar suaranya masuk. Oke, baik. Bapak Ibu saya lanjutkan. Insya Allah untuk tahun 2023 mungkin konsorsium ini sudah bisa kita laksanakan secara offline ya. Dan harapan saya dan juga para pimpinan di Pasca Sarjana, kegiatan konsorsium ini nantinya akan lebih jelas targetnya, ya lebih jelas targetnya. Tadi secara mungkin guyonan, mudah-mudahan bisa serius ya, guyonan mudah-mudahan bisa serius. Tadi Bu Kaprodi MPI mengatakan semoga hasil konsorsium ini menjadi artikel yang diterbitkan di Scopus, katanya gitu kan ya. Artikel yang diterbitkan di Scopus. Bagi saya itu guyonan tapi harus diwujudkan gitu ya. Jadi guyonan tapi harus diwujudkan gitu. Jadi jadi artinya apa? Jadi ide-ide atau pemikiran-pemikiran kita yang keluar berkembang di dalam forum konsorsium itu memang betul-betul menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati dalam waktu yang cukup lama. Nah, saya berharap untuk konsorsium, kalau yang sekarang oke lah, tidak apa-apa seperti ini saja dulu. Untuk konsorsium yang 2023 nanti saya harapkan katakanlah beberapa kali konsorsium atau katakanlah setahun konsorsium nanti bisa menghasilkan produk buku aja gitu ya, atau mungkin buku referensi, atau mungkin seperti tadi artikel-artikel yang dipublikasikan baik itu di Sinta ya kan ya, bahkan mungkin seperti yang bahasanya guyonan tadi itu bisa juga di jurnal yang Scopus gitu ya, Scopus. Jadi hasil diskusi kita ini tidak lantas bahasanya itu menguap saja gitu ya. Jadi begitu forum 1,5 jam ini selesai, itu selesailah apa yang kita bicarakan. Tapi kalau nanti diwujudkan dalam bentuk buku, diwujudkan dalam bentuk jurnal, itu insya Allah akan abadi. Ya, jadi seperti katanya Anam, saya lupa namanya itu, kalau kamu ingin memperpanjang usia, ya mungkin Pak Riza atau Bu Vivi atau Pak Wadir bisa mengingatkan ya. Jadi kalau kamu ingin memperpanjang usia, maka menulislah, bahasanya gitu ya. Jadi menulislah. Jadi dengan menulis itu artinya kita bisa memperpanjang usia mungkin secara maknawi. Jadi meskipun kita nanti sudah tidak ada lagi, ya kan ya, tetapi orang masih bisa membaca karya-karya kita. Itu kemudian terkait dengan tema hari ini, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh konsorsium Prodi MPI hari ini, yang narasumbernya insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Riza Muqtada NU ya, yang berjudul Prophetic Education Concept ya, Prophetic Education Concept. Secara sederhana saya mencoba memahami, Pak Riza dan forum kita hari ini akan mencoba mengulas pendidikan berdasarkan praktek atau perilaku atau teladan-teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian kita formulasikan, atau kita jadikan konsep yang nanti kita implementasikan dalam praktek atau proses pendidikan.
kalau kita sepakat, dan pasti kita sepakat ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Katakanlah dalam hal kepemimpinan, dalam hal kehidupan bermasyarakat, dalam hal ekonomi, ya karena Rasulullah itu juga berdagang. Atau mungkin dalam konteks hari ini sebagai pendidik, ya. Jadi Rasulullah itu juga mengemukakan atau memberikan contoh-contoh yang itu sebenarnya sangat pas digunakan dalam pendidikan. Tetapi tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak seperti hanya teori-teori praktis ya yang bisa langsung diterapkan, tapi Rasulullah itu hanya wujud simbol-simbol saja ya, simbol-simbol. Nah, kita ini sebagai generasi berikutnya itu yang mencoba tadi dalam bahasanya pemateri hari ini itu kan mencoba nanti merumuskan konsepnya itu seperti apa. Seperti yang saya ambil beberapa contoh misalkan ya. Rasulullah itu kan ketika memanggil sahabat atau mungkin memanggil kalau dalam konteks pendidikan kan peserta didiknya gitu ya. Itu dengan panggilan yang sangat penuh kasih sayang. Jadi beliau memanggil itu kan ya bunayya, wahai anakku. Ya kan ya, wahai anakku. Saya rasa secara psikis, ya kan secara psikis. Seseorang yang dipanggil dengan sebutan ya bunayya dengan hanya sebatas wahai anakku, kemudian kalau kita panggil wahai murid-muridku, itu secara bahasa itu kayaknya zoomnya itu rasanya berbeda, ya kan ya, beda itu maksudnya wahai anakku, atau kalau kita maaf seperti saya misalkan karena di kelas itu kan manggilnya kawan-kawan, manggilnya saudara-saudara, tapi kalau kita manggilnya wahai anak-anakku, ya kan ya, hari ini bapak, wah itu kayaknya itu luar biasa, kayaknya luar biasa. Atau Rasulullah itu kadang-kadang juga membelai, ya kan, mengelus-elus kepala atau anak sahabatnya gitu ya, namanya sahabat. Jadi beliau mengelus, jadi itu menunjukkan kasih sayang yang luar biasa dari beliau gitu. Nah, ini kemudian contoh-contoh atau teladan ini bagaimana kemudian kita konsepkan atau kita formulakan menjadi teori yang bisa diterapkan di pendidikan. Dan apa yang dibahas oleh Pak Dr. Riza ini, saya juga pernah dulu membimbing Pak Riza ya, ada skripsi itu malah, skripsi itu model komunikasi Rasulullah, ya kan ya, model komunikasi Rasulullah yang itu dikaitkan dengan model pembelajaran di PAUD. Jadi bagaimana Rasulullah kemudian dengan bahasa yang lembut, kemudian melihat lawan bicaranya ketika berkomunikasi, itu sangat menarik, ya kan, biasa sangat menarik. Dan juga tidak promosi Pak Dr. Riza, ya. Saya itu tahun 2010 itu sudah pernah menulis buku Nabi Muhammad SAW itu sang edukator handal, ya, sang edukator handal. Secercah inspirasi bagi para profesional, gitu kan ya. Makanya kemudian ketika Perlu dikutip ini. Ya, ketika kemudian Bu Vivi kemarin sharing konsorsium yang itu bertabrakan dengan jadwal AMI, saya bilang, Bu Vivi mundur aja, sebelah gitu, karena saya tertarik dengan tema yang diambil ini, ya kan? Karena saya juga pernah menulis buku tentang itu, ya kan ya, mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk berdiskusi nantinya, gitu. Tapi sekali lagi, terus terang, tema ini tema yang sangat menarik untuk dibincangkan, ya kan ya, apalagi kemudian didampingi oleh Pak Dr. Riza Muqtada ya, yang dalam hal ini lintas atau multidisiplin ini. Jadi beliau ini kan orang tafsir hadis, kemudian mencoba mengupas aspek pendidikan yang dimunculkan dari mungkin beberapa hadis gitu ya nanti ya gitu ya. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di pagi hari ini, mari kita simak pemaparan yang luar biasa dari Bapak Dr. Muhammad Reksa Muqtada MHum, dan kita diskusikan nantinya. Jadi kita tidak hanya mungkin kenal Maslow gitu ya, kemudian tokoh-tokoh pendidikan lainnya lah, tokoh-tokoh pendidikan kan, tetapi kita sebenarnya juga punya mutiara yang itu kadang-kadang sering terlupakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama forum konsorsium ini kita buka dengan melafalkan ummul kitab bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sebatas pengantar dan sekaligus membuka acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Reksa Muqtada MHum. Kepadanya disilakan. Cek sound. Oke, soundnya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Kudus, yang saya hormati juga kepada Bapak Direktur Pascasarjana Yayan Kudus, Bapak Dr. Adria Ferry, Bapak Wakil Direktur Pascasarjana, Pak Bukhir, Ibu Kaprodi MPI, Bu Vivi, dan seluruh Kaprodi yang ada di lingkungan Pascasarjana Yayan Kudus, dan juga Cekprodinya, dan juga para mahasiswa peserta konsorsium program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang berbahagia di pagi ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan terkait dengan Prophetic Education Concept. Ini memang tema ini saya pilih karena menyadari background saya ini memang bukan orang pendidikan asli, sehingga saya berusaha untuk mengintegrasikan antara kajian saya dengan kajian pendidikan sehingga memunculkan tema tentang Prophetic Education Concept. Hal ini disadari bahwa memang Nabi Muhammad SAW ini menjadi panutan atau idola bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bahkan tidak hanya umat Islam, beberapa orang-orang dari luar Islam pun mengidolakan Nabi, sehingga apapun yang terkait dengan kehidupan Nabi jadi sebuah kajian yang menarik. Beliau, perbuatan beliau, ketetapan hingga apapun itu berusaha untuk dikaji, bahkan bagi umat Islam berusaha untuk ditiru, dengan harapan semoga dengan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu kita akan menjadi muslim yang baik, sekaligus akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kelak. Nah, ini yang menjadi semangat untuk meniru kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi memang banyak orang-orang yang berusaha untuk melakukan live sunnah yang hidup pada dirinya, mulai dari tata cara berbicara, tata cara berpakaian, tata cara makan, sampai tata cara untuk berinteraksi, bahkan urusan yang privasi pun itu berusaha untuk ditiru oleh para umatnya. Jadi banyak yang kemudian mengistilahkan itu dengan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu tidak hanya yang berkaitan dengan malam Jumat saja, ya, tapi apapun yang berkaitan dengan Nabi itu juga bagian dari sunnah Nabi, termasuk masalah pendidikan ini. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menjadi idola dari seluruh umat. Nah, jadi
ketika kita memotret Nabi, ya, maka Nabi Muhammad SAW sendiri ini sudah dinubuatkan oleh Al-Quran. Itu dalam surat Al-Anbiya 107 dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad diturunkan itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam arti di sini itu bisa saja diartikan sebagai pembawa kedamaian, pembawa inspirasi, pembawa apapun bagi seluruh alam. Jadi di sini alamnya ini tidak terfokus pada umat Islam saja, tapi seluruh alam. Okay. Seluruh alam. Jadi tidak hanya manusia, alam pun juga sama. Okay. Alam itu juga menarik untuk dikaji. Nah, di dalam diri Nabi itu sendiri itu ada yang saya sebut tadi karena Nabi menjadi idola, karena memang Nabi memiliki uswah hasanah yang menjadi panutan, sehingga ketika Nabi Muhammad itu memang dinubuatkan oleh Al-Quran menjadi panutan, maka tujuan utama Nabi ketika diturunkan di dunia itu adalah untuk aslinya tidak untuk awalnya itu tidak untuk menyebarkan Islam, tapi untuk menyebarkan ketauhidan. Penyebaran ketauhidan dengan goal utamanya adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lah, terus kapan Pak kok kemudian Islam itu kemudian diakui sebagai agama? Itu malah menjelang Nabi ketika masa-masa akhir Nabi menerima wahyu. Waradi itu lakumul Islam Madinah. Nah, disitulah baru kemudian Islam itu menjadi sebuah lembaga. Tapi tujuan utama adalah ketauhidan. Wallahu ahad dan seterusnya itu. Ya, jadi ketauhidan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Namun baru terlembagakan menjadi nama sebuah Islam itu baru belakangan. Jadi tujuan awalnya adalah menyebarkan ketauhidan, di mana tujuan goal utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi di situ tujuannya Nabi adalah memperbaiki moralitas. Jadi moralitas saat itu sebenarnya sudah cukup lumayan baik lah, lumayan baik. Tapi ada beberapa yang menjadi sorotan, di mana itu terjadi adanya misalkan dehumanisme, di mana saat itu nyawa sangat murah sekali. Tapi untuk masalah peradaban masyarakat Arab saat itu sudah sangat tinggi. Mereka pandai dalam berdagang, mereka pandai dalam berperang, mereka pandai dalam apapun mereka pandai. Tetapi ada sisi-sisi yang kemudian itu terlupakan, misalkan humanisme. Humanisme di sana sangat kurang. Jadi banyak terjadi dehumanisasi. Nah, inilah yang kemudian harus diubah oleh Nabi. Nah, jadi humanisasi ini harus kencang di sana. Nah, ini ketika mencoba untuk memuliakan manusia atau ya nyawa lah misalkan ya, itulah yang disebut makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi singkatnya itu bukan liutamimal akhlak tidak, tapi ada makarim. Jadi akhlak yang lebih unggul. Nah, itu lebih unggul. Nah, itu misi Nabi dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diformalkan dalam bentuk agama Islam. Nah, dalam menyebarkan agama Islam ini, menyebarkan ajaran Allah ini, Nabi Muhammad SAW itu karena memang dia memiliki retorika yang cukup baik, sehingga beliau itu mampu dicintai oleh masyarakat. Banyak masyarakat, bahkan ada pendeta Bukhaira, ada pendeta Warokoh, itu juga turut memuliakan Nabi Muhammad saat itu sampai segitunya. Jadi tidak hanya warganya atau umatnya yang Muslim, tetapi orang-orang yang non Muslim, mereka saat itu sudah mulai menghormati. Karena apa? Dianggap memiliki sisi-sisi keluhuran akhlak yang mulia. Bahkan misalkan pendeta Bukhairah itu dia ingat terhadap nubuatan Nabi
yang sebagaimana diterangkan dalam kitab Injil. Oh, inilah seorang nabi yang dinubuatkan oleh Injil, dan saya harus mengamini, tapi saya tidak bisa mengikutinya. Nah, ini beda Abu Hurairah karena memang tidak mau mengikuti Nabi karena dia masih terpaku dengan ajaran agama lamanya. Nah, seperti itu. Nah, karena dia itu saking dicintainya Nabi, kenapa? Ada apa yang dilakukan oleh Nabi kok sampai sampai Nabi itu dicintai oleh para sahabatnya, para umatnya, dan yang lain-lain. Karena Nabi ketika mengajarkan kepada umat-umatnya itu sepenuh hati, tidak hanya sebatas ucapan. Ada beberapa perilaku-perilaku yang ditunjukkan Nabi ketika Nabi itu mengajarkan moralitas kepada para sahabatnya. Di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad dari Hashim bin Al-Qasim, wala hadis Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid. Intinya jadi ketika ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas itu menyiapkan air untuk wudhu Nabi di kamar mandi lah, di kamar mandi atau di mana. Kalau ini istilahnya kalau itu tempat untuk berbersih diri. Nah, kalau kita gambarkan ya semacam kayak kamar mandi atau toilet lah atau apalah kan gitu. Nah, di situ Nabi kemudian tanya, loh ini siapa yang naruh di sini? Yang naruh air ini di sini siapa? Akhirnya ditunjukkan. Dialah Ibnu Abbas. Respon Nabi bagaimana? Allahumma faqihu fiddin. Jadi Nabi justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Mengapresiasi. Jadi ini setidaknya menunjukkan moralitas yang diajarkan oleh Nabi. Sekalipun hal-hal yang sepele, tapi Nabi mengapresiasinya dengan doa. Allahumma faqihu fiddin. Diapresiasi. Jadi barangkali kita tidak bisa mengapresiasi dengan memberikan materi, kita bisa memberikan doa. Jazakumullah apa-apalah kan, atau kalau yang tidak meniru doanya Nabi Allahumma faqihu fiddin. Nah, ini jadi Nabi memberikan apresiasi kepada sahabat yang memberikan air wudhu itu pada Nabi. Selanjutnya dari Abu Hurairah. Nah, jadi Abi Hurairah itu terkait dengan adanya para sahabat yang di depan rumahnya itu mengalir sebuah sungai, kemudian mereka itu mandi setiap lima kali sehari. Nah, berarti itu. Dalam arti untuk apa? Melakukan sholat 5 waktu. Nah, kemudian disitulah Nabi memberikan contoh. Jadi contohnya itu, jadi ceritanya gini. Sebelum ke sana itu asbabun wurudnya itu begini. Ada sahabat yang tanya tentang cara sholat, cara wudhu maksudnya. Cara wudhu kenapa kok wudhunya sampai 5 kali dalam setiap sholat harus wudhu, 1 kali wudhu, 1 wudhu kan gitu. Akhirnya Nabi tanya kenapa kok begitu. Nabi jawabnya begini, andaikan di depan rumahmu ada sungai, kemudian Anda mandi di depan rumahmu itu tadi selama 5 kali, itu kira-kira Anda semakin bersih atau semakin kotor. Intinya kan gitu. Ya. Semakin bersih atau semakin kotor kan gitu. Para sahabat dengan cara dialektika Nabi seperti itu. Jadi Nabi tidak memberikan jawaban secara pasti, tapi Nabi mencoba memberikan tamsil, perumpamaan. Nah, memberikan perumpamaan. Andaikan di depan rumah mau ada sungai, kemudian kamu mandi 5 kali sehari, itu kira-kira lebih bersih atau lebih kotor. Nah, sahabat kemudian menjawab, oh iya,
benar, kan gitu. Nah, terus akhirnya kemudian Nabi mengatakan, nah begitulah gambaran sholat 5 waktu. Semoga Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya itu ya mungkin sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tetapi Nabi memberikan contoh. Kalau ditanya kenapa harus wudhu 5 kali, nah itu kan Nabi jawabannya kan kalau jawabannya apologis kan nggak bisa, maka karena Nabi cerdas, maka diberikan contoh dengan cara apabila ada sungai di depan rumah dan kamu mandi 5 kali. Nah, seperti itu. Ini sampai berapa lama moderator ini? Oh gitu. Berarti nyantai ya. Oke. Terus yang kedua ini saya tulisan kecilin ternyata. Kedua saya mau coba malah. Jadi ini yang kedua, ini Nabi mengajarkan dengan cara mempraktikkan. Ya. Cara mempraktikkan. Jadi ketika Nabi menjelaskan cara sholat. Tentang cara sholat itu kalau Nabi menjelaskan, diawali mulai dari niat, takbiratul ihram dan seterusnya. Ini kemudian para sahabat belum bisa mendapatkan gambaran utuhnya. Maka kemudian Nabi memberikan contoh. Nabi langsung melakukan praktek. Setelah melakukan praktek, Nabi kemudian mengkomentari begini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli. Wa idza hadartas sholata falyu'addina lakum ahadukum wa li'amnakum akbarakum." Jadi setelah Nabi melakukan sholat, ya, terus kemudian apa yang dilihat oleh para sahabat itu kemudian diperintahkan Nabi untuk meniru. Jadi shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah seperti apa yang kamu lihat padaku. Jadi apa yang kamu observasi atau melihat tentang sholat dari saya, lakukanlah. Dan ketika waktu sholat itu sudah hadir atau sudah masuk waktu sholat, maka adalah di antara salah satu kalian, dan juga jadilah imam di orang yang paling besar di antara kalian, ada yang paling dewasa maksudnya. Kalau akbar itu kan besar yang apanya kan gitu, besar badannya atau besar umurnya kan gitu. Nah kalau ada yang mengartikan ini lebih dewasa, nah seperti itu. Cuman pertanyaan apakah dewasa dalam usia atau dalam pikiran, nah ini juga beda-beda. Yang jelas nanti memberikan contoh praktek langsung nyata. Jadi ini yang sering dilakukan oleh para kiai-kiai. Jadi selain mengajar, beliau juga memberikan uswah yang baik dalam perilaku. Dulu ketika saya diajari oleh kiai-kiai saya juga sama diajari kayak gitu. Misalkan ketika berbicara sedekah, jadi tidak hanya didalili hadis toh, tetapi juga ada praktek bagaimana cara memberikan sedekah itu kepada siapa saja. Oke, selanjutnya. Nah, Nabi juga memberikan penjelasan dengan cara menggambarkan. Cara menggambarkan. Haddatsana Abu Sa'id, ini dari Salawun Islam. Jadi ketika Nabi ditanya, ini terkait dengan ketika Nabi ketemu dengan seorang pendeta, seorang pendeta
Jadi ini bagaimana kira-kira terkait dengan ajaran dengan sabilillah itu bagaimana? Jadi jalannya Gusti Allah yang digariskan untuk Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu bagaimana? Kemudian Nabi menjambarkan dengan garis lurus dua di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka sejajar, tapi tidak sama. Kemudian Nabi membacakan surat Al-An'am ayat 153. Wa hada siratal mustaqim fatabi'u wa la tattabi'u sabila fatafarraqu bikum nulisnya pakai ketok. Jadi surat Al-An'am ayat 153 ini menggambarkan bagaimana Nabi menggambarkan terkait dengan sabilillah itu bagaimana. Jadi ikutilah jalan ini kedua-duanya ini, tapi keduanya tidak sama dan jangan kemudian kalian lepas dari jalan itu. Nah, jadi dengan cara menggambarkan. Kalau dijelaskan sabilillah bagaimana? Ya itu yang Nabi tidak menjelaskan dengan penjelasannya tidak langsung gambar. Oh kayak gini. Nah, terus yang selanjutnya itu lalu Pak cetak no grup S2. Jadi ini terkait dengan Nabi menjelaskan kalau ini kita kalau tidak salah ini terkait dengan salah satu makna yang belum diterima jelas oleh para sahabatnya. Nah, ini dari Anas bin Malik. Jadi karena idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tafhamu anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Jadi ketika Nabi menjelaskan sesuatu kepada para sahabatnya, karena Nabi sering melakukan halaqah atau dalam arti pengajian, ya, itu terkadang Nabi mengulangi sampai 3 kali sehingga para sahabat itu paham. Bahkan ketika Nabi datang, nah ini beda lagi nih ceritanya. Jadi wa idza ata ala qaumin, jadi Nabi juga memberikan contoh ketika datang kepada suatu kelompok. Nabi memberikan salam. Bahkan kalau salamnya belum dijawab, Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Nah, di situ. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi dengan cara mengulang-ulang ini bagian dari cara untuk memberikan pemahaman yang mengena, benar-benar masuk lah ibaratnya gitu, benar-benar paham sehingga kalau memang perlu diulang-ulang gitu. Bahkan ketika ada sesuatu keinginan yang belum tercapai dan contoh salam, memberikan salam, nanti juga mengulangnya sampai 3 kali. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tersampai apa yang menjadi maksud dari mutakalim tadi atau gurunya. Kalau jadi Nabi pengulangan. Nah, yang selanjutnya, Nabi mencontohkan atau mengajarkan tentang menulis. Jadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya, ini memang perlu untuk ditulis lanjut ini, ya. Perlu ditulis lanjut. Karena Nabi sendiri itu mengatakan begini, qayyidul ilma bil kitab. Dalam arti ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Ada yang menyebutnya qayyidul ilma bil kitab, ya. Tapi ada yang mungkin qayyidul ilma bil kitab. Kalau kitab kan berarti di dalam buku. Cara untuk masukkan, cara untuk mengikat ilmu dalam buku kan dengan cara ditulis. Jadi di sinilah Nabi mengajarkan untuk menulis agar ilmu itu tidak kemudian lenyap. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu pijakan, ya,
salah satu kebijakan untuk mencatat apapun yang berkenaan dengan kehidupan Nabi. Karena sejak awal penulisan hadis, ya, karena dari ilmu Islam itu salah satu sumbernya adalah hadis. Tapi sejak awal penulisan hadis ini memang dilarang Nabi. Karena apa? Karena takut dicampur aduknya dengan Al-Quran. Kala itu seperti itu. Dia ada hadis la taktubu anni ayat Al-Quran, falyaktub yang buku. Sopo sing nulis dariku selain ayat Al-Quran, hapuslah. Dan gitu. Nah, itu hadis yang pertama kali muncul. Tetapi oleh para ulama hadis itu kemudian membuat argumentasi untuk menuliskan hadis diantaranya dari Kutubu li Abi Syahin dan juga hadis ini Qayyidul Ilmul Kitab. Jadi karena Nabi itu menjadi sumber ilmu, maka biar terikat itu dicatat. Maka hadis inilah kemudian mulai dicatat. Nah, gitu. Masih dengar kan? Masih enggak? Sampai ada yang kira ada yang sudah lepas. Baiknya ya gitu. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah 282 itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidinin ila ajalin musamma faktubu. Sampai urusan utang pun harus dicatat, apalagi urusan ilmu kan gitu. Nah ini jadi Nabi mengajarkan untuk dicatat. Nah yang terakhir, karena sebenarnya kalau berbicara terkait dengan ajaran Nabi itu banyak sekali, sehingga kalau ditulis dalam satu tema ini kayaknya satu hari pun nggak cukup, karena hadis Nabi itu ribuan, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100.000 hadis. Nah, itu ya angel. Nah, jadi saya tidak bisa semuanya, saya membatasi hanya beberapa poin saja. Nah, yang terakhir ini gini. Nabi itu ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan etika misalkan, Nabi itu tidak menyalahkan pelakunya, tetapi perilakunya. Ma bala aku yaqulu kada wa kada. Jadi ada apa dengan kaum yang mengatakan begini-begini? Itu bukan pertanyaan yang kenapa orang ini kok begini-begini. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu kenapa? Ya, kenapa kaum itu mengatakan begini-begini? Berarti Nabi menyalahkan seseorang itu. Jadi menyalahkan seseorang itu. Tapi yang disalahkan itu bukan pada orangnya, tetapi pada perilakunya. Ada apa? Nah, itu ada apa? Kaum itu mengatakan begini-begini. Nah, itu kada wakada. Saya nggak tahu ini kada wakada ini artinya apa. Saya cari di syarahnya itu belum ketemu, belum nemu ya. Belum ketemu kada wakada ini maksudnya apa. Cuman yang jelas ketika saya mengambil hadis ini, ya, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu ketika melihat kesalahan itu bukan berarti menyalahkan oknumnya. Nah, ini yang terjadi kan kadang begitu. Kamu garap makalah wira iso. Wis diajari mata kuliah bahasa Indonesia itu, academic writing belum. Selalu begitu kerjanya. Ya, yang juga tanya perilakunya. Kenapa kok Anda bisa menulis seperti ini? Kan gitu. Ada apa kira-kira? Kenapa kamu kan gitu. Nah, ini kemungkinan bisa diambil dari Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah saya melihat hadis-hadis yang saya tampilkan tadi, ini tata cara Nabi mengajarkan kepada umatnya itu memang mengedepankan rasa kemanusiaan, humanismenya, dan juga totalitas. Nabi totalitas sampai memberikan contoh. Bahkan kalau memang dipaham diulangi atau mengajarkan Nabi secara totalitas. Inilah yang kalau dalam bahasa itu lebih pada istilahnya kalau dalam tarbiyah, ya, jadi ngemong. Jadi tidak hanya memberikan pengalaman akademik, tetapi sampai ada urusan cara Jawa bahasa Indonesia nopo nggih. Ya membimbing benar-benar dengan
dengan hati nurani kan gitu. Jadi tidak hanya mengenal tapi sampai contoh. Nah, dengan hati. Kalau hanya taklim ini beda. Kalau taklim semua sampai ngomong, gitu. Tapi kalau tarbiyah itu memang harus benar-benar dikasih, dibimbing benar-benar. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi saja secara teoretik. Untuk kajian kependidikan memang saya tidak begitu memahami karena background saya itu Quran hadis, sehingga saya untuk menggali kajian-kajian tentang edukasi biasanya berangkat dari hadis Nabi itu saja. Apa yang saya pahami dari hadis Nabi, nah itu yang diterapkan gitu saja. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza yang sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Itu sudah ada yang membuka diskusi Pak Riza. Silakan dilihat di intinya chatnya ya. Ini Pak Eko. Nah, beliau ada meminta tanggapan kepada Pak Riza. Ya. Ya, diskusi ya, namanya diskusi, nanti ya bisa sharing bareng-bareng gitu kan. Ini masukan dari Pak Eko juga, tanggapannya bagaimana gitu. Coba saya baca ya. Berbagai problem kehidupan yang masih saja menyelimuti kehidupan bangsa Indonesia menuntut pendidikan Islam harus mampu menumbuh kembangkan karakter profetik. Kunto Wijoyo mengidentifikasi 3 nilai profetik yang diinspirasi dari Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang pertama adalah kebebasan. Dalam arti pendidikan harus membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan dan dominasi. Yang kedua, humanisasi. Dalam arti pendidikan Islam harus mengarahkan kepada penguatan nilai karakter yang dapat mengangkat kembali martabat manusia dari berbagai dehumanisasi. Yang ketiga adalah transendensi, di mana pendidikan Islam juga harus mampu menumbuh kembangkan karakter yang bernilai transenden. Ya, ini dia tanggapan, mohon ditanggapi Pak Riza. Oke, terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan pertanyaan yang cukup membingungkan kepada saya. Oke, gini ya, untuk yang jawaban pertama terkait dengan profetik yang dikembangkan oleh Pak Kunto Wijoyo. Ya, memang saya juga pernah sempat mendengarkan gagasan profetiknya Prof. Kunto Wijoyo yang kemudian dilanjutkan oleh rekan beliau Pak Hedi Sriayinsa Putra itu, karena yang mengembangkan paradigma profetik ini beliau Pak Hedi itu sendiri, karena Pak Kun sendiri belum sempat kan gitu, tapi gagasan awalnya dari Pak Kun. Nah, itu ketika berbicara terkait dengan pembebasan, ya memang. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi mulai menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu itu bagian dari untuk membebaskan. Pertama, diantara perbudakan, adanya apa itu jenisnya? Adanya hukuman-hukuman, apa jenisnya? Diat, adanya diat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, mulai dari membunuh sampai melakukan jima di siang dari bulan Ramadan. Itu ada yang namanya memerdekakan budak, Ijku Raqabah. Ini semangat untuk merubah peradaban Arab saat itu yang merenggut kebebasan manusia. Jadi budak itu saat itu layaknya kayak harta benda, harta milik yang boleh diapa-apakan. Di situ dia tidak bisa tidak memiliki hak sama sekali. Nah, ini perlawanan terhadap budaya semacam itu. Nabi mengajarkan kepada umatnya dalam aktivitas-aktivitas sosial, terutama masalah pidana. Ya, jadi ada pidana, ada pelanggaran apa? Ijku Raqabah itu terlebih dahulu. Jadi ada salah satu itu, bagian dari semangat untuk menghilangkan itu bisa diambil
dalam konteks saat ini misalnya dalam human trafficking. Nah, itu kan bisa saja itu. Jadi bagaimana ketika kita mendidik anak-anak itu untuk terlibat dalam melakukan advokasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengarah pada human trafficking. Nah, kan seperti itu. Terus lagi misalkan contoh tadi ya, yang untuk memposisikan derajat perempuan. Perempuan sejak awal di budaya Arab memang satu patriarki ini cukup kencang banget itu. Jadi perempuan itu tidak bisa mewarisi, bahkan menjadi barang warisan. Jadi beberapa kasus itu memang ada seorang anak mewarisi ibunya. Nah ini kemudian ini menjadi cara dalam bahasanya ini cara kebinatangan, cara bacanya Bang Roma, cara kebinatangan kalau menurut. Jadi itu terjadi pelanggaran menurut Nabi saat itu. Oke. Nah, kemudian itu diangkatlah derajat perempuan. Dengan cara apa? Perempuan saat ini dia itu bukan menjadi barang warisan, tapi dia berhak menerima warisan. Tapi tidak langsung serta-merta sama. Karena apa? Budaya patriarki di situ sangat kencang banget. Kalau langsung sama, mereka orang-orang Arab saat itu langsung menolak, nggak bisa nih. Nah, maka di sini Nabi menggunakan konsep tadarruj, step by step, tidak langsung. Nah, oke lah, setengah dulu, setengah dari laki-laki. Kalau laki-laki 2 berarti laki-laki, kalau perempuan satu bagian. Seperti itulah misalnya, dari setengahnya. Kalau langsung sama, saya yakin mereka akan menolak. Nah, ini bagian dari pembebasan. Jadi masyarakat sudah mulai dididik untuk peka terhadap keadaan di lingkungannya itu sendiri. Nah, ini bagian dari untuk memanusiakan manusia kalau dalam bahasa humanisme tadi, humanisasi. Jadi manusia itu harus benar-benar dimanusiakan. Harus dimanusiakan. Bahkan ketika kita berbicara terkait dengan hukum kisos, memang ayat Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kan. Jadi saat itu di negara Madinah itu memang belum ada perangkat hukum yang memadai ketika ada kriminalitas pembunuhan. Perangkatnya belum begitu memadai. Karena memang baru menjadi negara, menjadi sebuah pemerintahan yang saat itu langsung dipimpin oleh Nabi. Nah itu ketika terjadi pembunuhan di daerah-daerah yang agak pinggiran, itu bagaimana? Karena saat itu Nabi menyadari bahwa nyawa itu lebih utama. Nyawa itu lebih utama, menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Karena itu hak asasi yang diberikan oleh Allah kepada manusianya itu. Ya, pada makhluknya yang bernama manusia itu nyawa itu paling penting. Gak ono ganti nih. Gak ono ganti nih. Main game ya ono ganti nih. Ya. Tapi nyawa penting. Jadi tidak bisa nyawa itu kemudian dilenyapkan, dihilangkan oleh siapapun kecuali atas kehendak Allah sendiri, kan begitu. Gak boleh dilakukan semacam itu. Akhirnya caranya ya. Akhirnya saat itu mencoba untuk mengadopsi model-model Romawi dengan cara dibunuh, dikisos. Dengan cara apa? Itu dilakukan untuk kamu mateni, bakal mati. Jadi kalau kamu gak pengen mati, ojo mateni. Dalam arti untuk menyelamatkan nyawa. Jadi awal di situ. Tapi kalau memang sudah terjadi, bagaimana cara kisos? Cara kisos juga harus ditentukan oleh orang-orang yang memang ditunjuk oleh wazir saat itu. Okay. Jadi ditunjuk. Dan tidak boleh menjadikan orang yang dikisos itu menderita dalam sekaratnya. Okay. Sekaratnya juga kesuwen. Pokoknya sekali tegas mati gitu loh. Jadi tidak terlalu lama sekarat. Jadi ini untuk kalau memang terpaksa untuk dibunuh, ya harus diminimalisir rasa sakit itu. Itu bagian dari untuk memanusiakan. Sampai segitunya. Apalagi saat ini yang sudah kita hidup di Indonesia, perangkat hukumnya sudah semakin mapan, ya maka ada beberapa negara yang telah tidak memberlakukan hukum kisos itu.
tapi dengan cara mungkin ya ada yang memperlakukan hukuman seumur hidup. Jadi kalau berbicara umur kan dia nggak mungkin bebas lagi sampai dia mati, kan begitu. Tapi kan tidak langsung kemudian dihilangkan dari orang lain, kan begitu. Ya itu sekali lagi bagian dari untuk memanusiakan, dan ini bagian jadi cara untuk mendidik manusia agar peka terhadap itu. Jadi kemanusiaan itu lebih penting. Nah, seperti itu Pak. Jadi terus yang terakhir tadi itu terkait dengan transendensi. Transendensi yang dimaksud di sini seperti apa nih Pak Eko? Bisa dijelaskan terlebih dahulu. Saya belum tasawur ini. Pak Eko mana? Pak Eko? Kalau yang saya pahami dari Prof. Edi dulu dengan menjelaskan transendensi ini. Jadi setiap apapun kegiatan manusia itu harus bermuara pada Allah. Jadi ketika kita menuju pada Allah, itu kita harus memiliki good karakter, dalam hal ini itu apa ya, memiliki nilai-nilai yang luhur. Jadi kita kalau memang dituntut untuk menjadi pribadi yang baik, kita jadikan sebagai pribadi yang baik. Disitulah kita akan menuju pada Allah yang sesungguhnya. Ini yang saya pahami dari Pak Edi, tapi saya nggak tahu yang dimaksud oleh Pak Eko di sini. Jadi barangkali Pak Eko bisa memberikan gambaran terlebih dulu atau deskripsinya sehingga saya tasawur dulu gitu. Iya itu maksudnya. Ya berarti begitulah. Ada lagi yang dari peserta yang ingin bertanya, bisa chat atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Barangkali peserta offline mau bertanya, nggak apa-apa. Bertanya. Oh iya, silakan Bu Muda. Ya. Bu Mus akan bertanya, siap-siap ya Pak Riza. Kayak gimana? Ya, terima kasih. Salam. Oh ya. Sebentar. Ya, sebentar ya. Terima kasih Bu Vivi atas kesempatannya, dan luar biasa untuk apresiasi buat Pak Dr. Riza. Beliau memang kompeten dalam bidang tafsir hadis Pak ya. Iya. Saya ini ingin tanya Pak Riza kaitannya dengan, saya kadang untuk hasanah keilmuan Islam itu kurang begitu itu mendalam. Nah, terkait dengan pendidikan ini ya, perspektif Nabi itu, kalau kita semakin turut ke sini itu saya pengen tanya, ya mungkin Pak Riza atau beberapa peserta diskusi konsorsium ini, mungkin ada Pak Dr. Eko atau Pak Dr. Ida dan semuanya, terkait dengan teori belajar ini yang saya tanyakan, teori belajar dalam perspektif ini ya, perspektif itu apa? Dari pesan yang disampaikan Nabi, terus
dicerna oleh para sahabat dan para ulama cendekiawan muslim itu saya ingin tahu, dan dari sini nanti akan saya sampaikan kepada mahasiswa gitu ya, terkait dengan teori belajar itu dalam perspektif Nabi itu seperti apa. Matur nuwun Pak Rikza, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bergabung dan bertanya kepada ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musda. Mau langsung dijawab Pak Rikza? Atau menunggu pertanyaan lagi? Jawab langsung ya. Tidak lupa. Enggak, silakan Ya, Pak Rikza. jadi gini ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW sendiri itu belum ada teori ya. Jadi tidak ada teoristisasi yang seperti pada kesempatan saat ini. Ya. Jadi saat itu Nabi ketika mengajarkan pada para sahabatnya ya model-model kayak pesantren. Jadi langsung diajarkan, jadi Nabi ketika menerima wahyu langsung ketemu dengan para sahabatnya dan diajarkan tadi menyampaikan apa langsung disampaikan. Ketika ada sahabat bertanya kemudian dijawab, kalau tidak ya sudah langsung. Dan kemudian dari sahabat-sahabat itu kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah disinilah yang kemudian yang namanya apa ya, kalau dalam urusan sanad keilmuan itu dipentingkan. Nah maka dalam hal ini di pada masa Nabi itu proses otentifikasi ilmu itu berangkat dari sanad. Jadi kesanatan, sanad ilmu itu sendiri. Jadi siapa dari siapa dan seterusnya. Nah, itu kemudian disampaikan kepada orang-orang berikutnya. Nah, jadi seperti itu, jadi seperti model ala-ala pesantren kan. Jadi apa yang dilakukan di pesantren sudah menurut saya itu sudah sangat mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi. Jadi kemudian Nabi menjelaskan dengan cara memberikan contoh kadang, okay, bahkan langsung menjadikan perilaku, okay. Contoh seperti yang tadi saya singgung itu, contoh kayak apa ya? Ketika Nabi sholat kan, sholat kayak gini, okay, ya berarti itu langsung di forum dan langsung kemudian dilihat para sahabat. Nah, namun interpretasi dari para sahabat ini beda-beda. Jadi beda-beda. Makanya dalam interpretasi yang berbeda-beda ini yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam tata cara sholat. Jadi Nabi hanya mengatakan sholat kamar ketemu sholat. Jadi Nabi tidak menjelaskan lebih detailnya itu bagaimana. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi itu kemudian diinterpretasikan oleh para sahabat. Lah rata-rata hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara sholat itu rata-rata hadis fi'liyah. Nah, hadis-hadis fi'liyah. Yang hadis-hadis qauliyah itu sangat sedikit. Maka karena banyak hadis fi'liyah ini, ya hadis fi'liyah ini kan narasinya memang dari sahabat, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat itu menarasikan dari hasil observasi dia kepada Nabi. Tadi saya melihat Nabi begini, ro'a itu, kada wakanda dan seterusnya, kan gitu. Nabi sholat itu misalkan ngangkat tangannya persis di atas gini, nanti disampaikan seperti itu. Tapi ada sahabat yang kemudian menafsirkan mengangkat tangannya sampai segini saja. Nah ini yang kemudian menimbulkan banyak ragam perbedaan dalam tata cara sholat. Ada yang sholat ketika tahiyat, apa jenisnya? Tahiyat itu tangannya muter-muter, tangannya yang anteng. Nah itu juga jadi cara melihat yang berbeda-beda. Dari cara sahabat yang berbeda. Bahkan ketika Nabi mengajarkan bahwa sholat malam itu Nabi dilakukan di dalam masjid, itu selain sholat isya maksudnya. Itu kalau Nabi melakukannya di masjid, itu Nabi khawatir nanti dianggap sebagai sebuah kewajiban. Maka Nabi tidak melakukannya di masjid, Nabi melakukan di rumah. Bahkan ketika di rumah itu terkadang ada yang melihat, ada yang tidak. Makanya dalam hal ini, dalam tata cara sholat malam itu beda-beda. Ada yang melihat Nabi itu melakukan cuma 2 rakaat, ada yang lebih. Jadi beda-beda. Akhirnya oleh beberapa imam ya kemudian ada batasan minimal sekian rakaat, maksimal sekian rakaat. Sama ketika sholat malam pada bulan Ramadan.
awalnya memang Nabi melakukan 8 rakaat di masjid, tapi kemudian Nabi melanjutkan di rumah. Karena Nabi menyadari kalau saya melakukan di masjid juga, ini nanti kelamaan akan dipahami bahwa sholat ini menjadi wajib, sebuah kewajiban. Maka agar Nabi mendidik para umatnya agar tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, maka Nabi melakukannya di lain tempat. Kadang Nabi menggunakan praktek, tapi kadang Nabi langsung mengatakan seperti masalah siwak. Siwak itu Nabi langsung mengatakan begini, laula an asyqa ala ummatil amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Nah, itu Nabi memberikan pengajaran kepada para sahabatnya saat itu, okay, agar para umatnya itu, para sahabatnya itu melakukan siwak dalam setiap sholat. Tapi bukan berarti mewajibkan. Karena apa? Ada laulaan asyuko. Nah, lamun tidak memberatkan, lamun tidak membuati mengatasi umatku, lamar pun bisiwaki indah boleh sholat. Jadi ada beberapa strategi Nabi ketika mengajarkan pada para sahabatnya. Tapi yang jelas saat itu memang belum ada teori secara pasti, okay. Tapi Nabi langsung hanya mengajarkan ke orang, bahkan Nabi itu sering menggunakan Masjid Nabawinya itu. Makanya banyak orang-orang yang kemudian menjadi ahli sufah. Ahli sufah termasuk Imam Abu Hurairah, itu ahli sufah. Okay. Ahli sufah yang memang setiap hari itu pekerjaannya hanya di masjid mendengarkan Nabi ketika Nabi ceramah atau pengajian atau apa. Tapi tidak semuanya materi yang disampaikan oleh Nabi itu terjadi di masjid, bisa saja terjadi di tempat manapun. Makanya Bu, jadi saya nggak bisa menjelaskan teorinya secara pasti, tapi jalannya bisa bercerita saja seperti itu. Monggo diteoretisasikan sendiri. Oke. Terima kasih untuk Pak Riksa. Bisa mungkin ditambahi oleh Bapak Ibu yang ada di sini yang terkait basicnya pendidikan, saya bisa menimba ilmu di sini mungkin dari peserta yang lain, Bapak Ibu, Pak Eko mungkin ya. Iya, tadi Pak Eko sudah menyebutkan ada beberapa tadi. Ada yang mau menambahi? Ini mungkin didiskusikan dengan Bu Mus nanti ya. Bagaimana peserta yang lain? Ya tadi kayak teori tentang ilmu pendidikan Al-Ghazali itu apa? Mas Taufik. Oh ya, oke, Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak Riksa, langsung saja. Saya itu mungkin nanti kalau pemahaman saya yang salah ya mungkin bisa diluruskan. Saya itu terkait dengan salah satu hadis Nabi, yaitu bahwasanya ajarilah kalau kurang lebihnya artinya ya, ajarilah anakmu tentang agama dan sebagainya lah sampai di usia 10 tahun. Apabila tetap membelot maka pukullah. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah bahasa pukullah. Saya mendapati keterangan bahwasanya walaupun di sini dikatakan pukul, itu pukul yang tidak sampai menyakiti. Nah, di sini kan tetap ada istilahnya kalau kita tarik ke teori saat ini kan itu kan ada teori behavioristik ya Pak ya, yang mana ada stimulus dan respon dan kemudian nanti ada menjurus ke reward and punishment. Nah di sini jikalau kita kaitkan dengan saat ini di mana dunia pendidikan yang pastinya guru ketika mendapati beberapa murid yang memang mungkin dalam pandangan guru tersebut itu kurang pas, biasanya guru kan akan mengambil tindakan kalau istilahnya hukuman lah, punishment-nya. Nah kemudian saat ini juga muncul ada pelanggaran HAM
Yang ada sebagai guru itu akan menjadi dilema antara bagaimanakah yang harus diambil oleh guru. Sedangkan Nabi pun juga menganjurkan jikalau memang sulit untuk dididik atau diluruskan ya boleh dipukul. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Rikza sebagai seorang kita sebagai guru ya. Guru nanti akan mengambil atau mendapati siswa-siswa yang mungkin memang menurut dari kacamata kita itu kurang pas, ya, maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Di samping kita itu harus menegakkan adanya hak asasi manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rois. Silakan Pak Rikza. Oke, baik. Ya memang ada ajaran semacam itu. Oke, tapi kita perlu melihat karena gini ya, sifat dari hadis Nabi itu jawami'ul kalim, singkat padat. Karena singkat padat itu ternyata bisa menimbulkan ragam pensarahan. Kalau dalam istilah hadis itu sarah, tapi kalau dalam istilah tafsir itu penafsiran, ragam penafsiran. Kalau Al-Quran itu tujuh, dia memiliki makna banyak. Kalau Al-Quran, karena istilahnya jawami'ul kalim, maka dia akan menimbulkan penafsiran yang banyak. Kalau kita mengacu pada metodenya Ibrahim Al-Qurani, itu ada makna dekat dengan makna jauh. Kalau dia artikan dengan makna dekat, letter lock, ya kita pukul kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan makna jauh, misalkan kita bisa mengatakan begini. Jadi pukulan yang dimaksud di sini adalah untuk membangkitkan semangat dia belajar. Dengan pukul apa? Jadi bukan berarti nek wong cara kalau nek ribuan doro kan aslinya menghendak-hendakkan. Kata-katanya menghendak-hendakkan. Jadi kalau tentara ketika lagi lemas, dia harus menghendak-hendakkan kakinya ke bumi. Itu untuk menumbuhkan semangat dia kembali. Kan begitu. Begitu juga ketika ada seorang murid, kok dia lesu, nggak bisa memahami begini, lagi ngitung-ngitung iso. Ini ada sesuatu yang mungkin salah, yang mungkin bisa menurunkan semangat dia dalam belajar. Nah, jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan kembali? Nah, ini yang kemudian diartikan sebagai pukulan itu. Jadi untuk pukulan untuk membangkitkan semangat belajarnya. Makanya terkadang ada orang, wah ini katanya mahasiswa ini mulai dong ngantuk kita awan ini. Caranya piye untuk bendel semangatnya? Ayo kita berdiri dulu, kita tepuk tangan dulu atau bagaimana lah kan begitu. Atau pakai kuis. Nah, itu bagian dari untuk menumbuhkan semangat belajar di situ. Jadi kata-kata pada ribu tidak langsung diartikan sebagai pukulan yang dalam arti makna dekat tadi, tapi kita bisa menggunakan makna jauh. Nah ini kalau kita mengacu apa yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Qurani kan begitu. Sama ketika ada terjadi nusus oleh seorang istri pada suami, kan katakan pada ribuna. Istri itu bisa nesu gara-gara apa? Jangan-jangan gairah hidupnya sudah mulai berkurang, gara-gara uang jajannya mulai berkurang atau apa. Lah itu cara untuk membangkitkan bagaimana ya, harus top up gitu mas. Rekeningnya harus di top up. Nah itu bagian dari untuk menumbuhkan semangatnya dia kembali. Nah ya, seperti itu. Nah seperti itulah. Jadi kata-kata fadribuhunna dalam Al-Quran itu juga jangan diartikan mukul beneran. Nah ini mukul beneran ya nanti akan kena kasus KDRT. Nah gitu. Jadi kita memiliki makna yang jauh. Ya. Nah ini makna jauh itu. Kalau dalam bahasanya Ibrahim Al-Quran itu ada. Nah, kayak kalau Ibrahim Al-Qurani kan dia menafsirkan kata-kata aslinya ya gitu. Saya cerita sedikit untuk melenceng sedikit. Ibrahim Al-Qurani makna jauh, makna dekat itu ketika dia menafsiri ayat yadullahi fawqa aydihim itu tadi. Yang saat itu Ibrahim Al-Qurani berusaha untuk menolak penafsiran kelompok-kelompok mujassimah. Nah, seperti itu. Jadi kemudian dengan yadun itu artinya akeh. Jadi tidak hanya tangan seperti ini. Nah, gitu. Jadi teori yang dilakukan oleh Ibrahim bisa diterapkan di sini. Jadi kata-kata fadribuhunna tidak hanya diartikan sebagai pukulan. Nah, gitu saja. Oke, gimana Mas Rai? Ini lagi booming memang ya kekerasan. Ya Bu, itu yang akhirnya bikin kita jadi dilema Bu sebagai tenaga pengajar. Dan juga kan kalau kita tarik di dunia pendidikan yang formal itu yang pondok pesantren ya. Itu yang memiliki mutafarijin yang bagus itu pun tempaan dalam pendidikannya itu rupanya lebih keras Bu daripada yang formal gitu. Kalau dia melakukan kesalahan ada takzir,
apalagi apa yang sekarang ini banyak marak apa info-info tentang pondok murid yang melakukan kekerasan juga ya. Itu sebenarnya sih apa dulu memang saya pernah mondok memang seperti itu, tempatnya sangat-sangat keras, tapi kalau di dunia formal itu lebih dimanjakan karena kalau kita tempeleng sedikit itu hak asasi manusia yang akan berbicara. Nah, itu yang akhirnya menyekat kita sebagai tenaga pengajar itu untuk berusaha untuk meluruskan, tapi kita hak kita apa cara-cara kita itu sekat-sekat aja yang membuat kita akhirnya menjadi agak di tengah-tengah ya, maju mundur kena gitu. Mungkin Mas Rois ini sebenarnya pengen apa ya, hukuman yang apa ya lebih mendidik gitu, kecuali pukulan itu apa, atau kata lain pukulah itu apa ya, kira-kira kalau di dunia pendidikan begitu. Mungkin dialihkan dengan apa ya, hukuman-hukuman yang mendidik, misal ya contoh gitu kan, kalau misalnya dia belum bisa hafalan, maka hafalannya akan apa ditambahi begitu kan. Itu juga kalau itunya lebih ini sih, lebih manusiawi begitu ya. Ya memang zaman sekarang ini kalau terlalu keras itu bisa ya udah bisa dikatakan pelanggaran HAM ya, karena ya itu tadi humanisasi. Jadi manusia itu kalau dipukul itu kan ibaratnya ya bukan hal yang inilah ya, yang layak untuk manusia gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin hukumannya bisa diganti dengan hukuman yang lebih mendidik, ataupun ya kayak menghafal apa ya, surat-surat yang lain yang bisa lebih inilah, yaitu tadi logikanya kata pukul itu bisa diganti dengan apa namanya, hukuman-hukuman yang lebih mendidik lagi. Mungkin Bu Mus punya hukuman yang lebih mendidik, Bu Mus? Kalau misalnya ada mahasiswanya yang salah, Bu Mus apakan biasanya? Kalau mungkin Bu Musdalifah nggak sampai mukul Bu, karena mahasiswanya PGMI S2 semuanya baik semua. Oh gitu ya. Katanya mahasiswanya baik-baik Bu, jadinya nggak pernah dimukul itu. Bu Mus. Saya juga nggak pernah mukul ya Mas Rois ya, paling saya suruh bahasa Inggris ya Mas Rois ya, itu mungkin salah satu hukumannya. Dan kita menawar itu Bu ya. Kita tawar ya, dengan bahasa Inggris. Ya kalau telat harus berbahasa Inggris, itu aja salah satu hukumannya ya Mas Rois ya. Makanya kadang-kadang pada ini mahasiswa saya yang S2 itu pada sebelum jamnya itu udah cepet-cepet, kadang-kadang sampai belum makan gitu karena takutnya berbahasa Inggris gitu. Itu udah lumayan. Lumayan lagi. Okay. Apa? Oh ya, ada yang raise hand lagi. Siapakah dia? Pak Jamari. Oke, Pak Jamari silahkan. Gitu ya Mas Rois ya. Oke. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Jamari mana? Sedikit saja, ingin menanggapi tadi masalah pukulan ya. Iya. Nah, kita kan sekarang memang zamannya beda dengan yang dulu ya. Ini yang harus diperhatikan bagi seorang pendidik juga seharusnya. Karena kalau dulu memang ada seorang siswa dipukul gurunya, mungkin orang tuanya santai saja, mungkin orang tuanya juga senang ya. Ada anaknya dipukul guru, orang biasa. Nah, tapi kalau sekarang kan beda ya. Memang zamannya beda, dan ini harus diperhatikan bagi seorang guru. Bisa jadi nanti malah tambah jadi masalah ya. Sampai di pengadilan juga, sampai di medsos. Apalagi sekarang zamannya medsos. Anak-anak sekarang sudah, ya, memang zamannya beda. Sekarang tindak tanduk seorang siswa juga beda. Kalau seorang guru itu tidak bisa membawa dirinya dengan benar juga. Makanya ini juga harus diperhatikan bagi seorang guru, bagaimana agar hukuman itu bisa sampai pada tujuan dan caranya itu juga benar. Jangan sampai kita yang penting hukumannya seperti ini, tapi nanti tujuan dari hukuman itu tidak tercapai. Kan kadang ada yang seperti itu. Hukumannya dia hanya berpikir pada hukuman tapi tidak pada tujuan. Seharusnya kan agar tujuan itu bisa tercapai bagaimana itu. Sekarang yang banyak hukuman itu malah menimbulkan konsekuensi, malah menimbulkan masalah baru.
bisa masalah bagi anaknya, nanti tidak suka pelajarannya, anaknya jadi dendam pada gurunya, dan orang tuanya juga nanti tambah tidak terima. Nah, ini yang diperhatikan bagi seorang guru. Hanya menanggapi itu saja. Seperti yang sampaikan oleh Gajah Dewantara lah. Karena kita zamannya sekarang sudah beda dengan zaman anak-anak pada zaman dahulu. Ya. Makanya harus, karena pendidikan juga, pendidikan itu kan berkembang sesuai dengan zamannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan menanggapi tadi Pak, siapa tadi? Ya, terima kasih. Rois. Ya, terima kasih Pak Jamari. Itu masukannya juga dari Pak Jamari seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Semoga konsorsium kita pada hari ini bermanfaat. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa klik link absennya, jangan lupa ya, biasanya ada yang lupa nih absennya. Insya Allah nanti mendapatkan sertifikat. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya.